2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Shalom semuanya. Dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, ada satu fakta yang jangan pernah sampai terlupakan oleh kita. Bahwasanya mata Tuhan selalu menjelajah, terus aktif, bergerak mencari siapa yang perlu ditolong. Maka, bagaimana kalau ternyata Tuhan sudah menolongmu berkali-kali tanpa kamu sadari? Sama seperti saya, pagi ini mungkin ada sesuatu yang buruk hampir menimpamu. Kamu nggak tahu, dan mungkin kamu nggak akan pernah tahu kejadiannya bakal kayak apa. Bisa jadi itu kecelakaan yang enggak jadi terjadi. Percakapan yang hampir berubah jadi konflik, tapi tiba-tiba batal. Keputusan yang hampir kamu ambil, yang ternyata bisa menghancurkan semuanya, tapi untung aja tidak jadi. Karena faktanya, Tuhan enggak cuma duduk di surga sambil nunggu kamu teriak minta tolong. Dia sedang aktif berkeliling, mencari siapa yang bisa Dia bantu, bela, perkuat, dan selamatkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan itu semua, dan siapa komandannya? Maka hari ini, kita akan bongkar 4 cara konkret bagaimana Tuhan menolongmu tanpa kamu tahu. Siapa sih sang jenderalnya? Dan di ujung video nanti, kita akan mengaktifkan perlindungan ini lewat satu doa pendek bersama yang sangat kuat. Langsung dari Alkitab, inilah cara pertama Tuhan menolong kita. Dengan pasukan malaikat yang tidak bisa kamu lihat. Ya, jadi di Alkitab, ada seorang nabi bernama Elisa. Suatu malam, tentara musuh mengepung kotanya. Kuda, kereta perang, pasukan lengkap, semua dikirim hanya untuk menangkap satu orang, Elisa sendiri. Muridnya bangun pagi, keluar pintu dan langsung panik. Aduh Tuan, kita dikepung, kita habis. Tapi Elisa tenang, anehnya tenang. Dan dia jawab sesuatu yang terdengar agak aneh. Jangan takut, yang bersama kita lebih banyak dari yang bersama mereka. Muridnya pasti mikir, Pak, saya udah ngitung, kita cuma berdua, mereka ribuan. Apakah Tuan saya lagi halusinasi ya? 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia dapat melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, dan sesungguhnya gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Gunung itu penuh. Pasukan langit sudah ada di sana jauh sebelum muridnya sadar ada bahaya. Dan ini yang perlu kamu tangkap. Mereka nggak datang setelah Elisa minta tolong. Mereka sudah ada di sana dari sebelumnya. Tuhan nggak ngirim bantuan setelah kamu kepepet. Dia sudah menempatkan pertolongan sebelum kamu tahu kamu butuh pertolongan. Pernah nggak kamu ngerasain sesuatu? Entah itu bantuan tiba-tiba datang, atau ada orang yang kebetulan muncul di waktu yang pas, dan kamu nggak tahu harus jelasin dari mana datangnya. Mungkin itu bukan kebetulan, mungkin itu kiriman. Atau coba ingat-ingat hidupmu. Pernahkah kamu mendadak batal pergi ke suatu tempat karena kunci motormu terselip di menit terakhir? Atau ban motormu tiba-tiba bocor tepat sebelum kamu berangkat buru-buru? Kamu marah, kamu pikir itu sial. Infonya adalah, malaikat bekerja ibarat sebagai pengatur lalu lintas tak terlihat atas hidupmu. Jadi, tugas malaikat itu mengatur. Jadi sering, cara mereka menolongmu adalah
dengan sengaja merusak jadwalmu agar kamu terhindar dari malapetaka yang menunggumu beberapa kilometer di depan. Dan siapa panglima tertinggi yang menggerakkan pasukan ini? Jawabnya bukan lain adalah Yesus Kristus. Ingat, saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia berkata bahwa dia punya otoritas untuk mengerahkan lebih dari 12 legiun malaikat dalam sekejap. Otoritas yang sama itulah yang hari ini sedang mengawal langkah kakimu yang ringkih. Maka jika hari ini ada bantuan yang tiba-tiba datang, atau ada orang yang kebetulan muncul di detik-detik terakhir saat kamu mau menyerah, itu bukan kebetulan, itu adalah mata Yesus yang melihatmu dari surga. Kedua, dengan pagar tak terlihat yang menghentikan serangan jahat. Kamu tahu nggak kisah Ayub? Pasti tahu. Banyak orang tahu dia sebagai orang yang kehilangan segalanya. Tapi ada satu bagian di awal kisah itu yang sering dilewatkan. Ada percakapan di balik layar. Iblis datang kepada Tuhan dan bilang, "Coba aja kau izinkan aku menyentuhnya. Dia pasti murtad." Selanjutnya, perhatikan Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau sendiri yang telah membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Dari mulut iblis sendiri yang bilang seperti itu, bahwa Tuhan bisa ngebangun pagar pelindung dalam hidup orang. Dan ini yang seharusnya bikin bulu kudukmu merinding. Pagar itu bukan kamu yang minta. Pagar itu ada karena Tuhan yang memasangnya. Inilah anugerah. Jadi bisa bayangin kan, berapa banyak hal buruk yang sudah hampir menyentuh hidupmu, tapi tidak jadi. Bukan karena kamu cukup kuat, bukan karena kamu cukup berdoa, tapi karena ada yang menahannya. Semua karena anugerah. Penyakit yang enggak jadi menjangkiti, hubungan toksik yang enggak jadi kamu masuki, keputusan buruk yang entah kenapa tiba-tiba kamu batalin sendiri. Tuhan menolong kamu bukan hanya dengan mengambil masalah, tapi dengan menahan banyak hal buruk agar tidak pernah sampai ke kamu. Kita sering minta Tuhan menolong kita keluar dari masalah, tapi Tuhan sudah jauh lebih aktif dari itu. Dia mencegah sebagian besar masalah itu masuk sejak awal dengan pagar pelindung yang ngebuat iblis jengkel. Yang ketiga, dengan tuntunan Roh Kudus dalam tubuhmu. Pernah enggak kamu tiba-tiba ngerasa enggak enak hati sebelum ambil keputusan tertentu? Enggak ada alasan logis yang jelas, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang bilang, jangan. Orang tanya kenapa? Kamu refleks jawab, tidak tahu. Pokoknya jangan. Lalu kamu mulai ingat-ingat ayat Alkitab yang semakin negesin, mending jangan. Atau sebaliknya, kamu lagi bingung pilih jalan mana, terus tiba-tiba ada sesuatu yang terasa seperti jalan yang paling jelas. Itu bukan firasat biasa atau paranoia. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi tuh, Roh Kudus tidak hanya hadir di kebaktian saat kamu angkat tangan atau saat kamu nangis di depan altar atau pas lagi doa aja. Dia tinggal dalam dirimu setiap hari, setiap jam. Dan salah satu cara dia paling sering bekerja adalah lewat sesuatu yang kamu sebut firasat. Tapi sebenarnya itu bukan sekedar firasat.
Kadang masalahnya adalah kita sering terlalu sibuk untuk dengerin. Kita lebih mending lihat realitanya aja deh. Kita scroll dulu, keputusan belakangan. Kita tanya orang dulu, tanya Tuhan, nanti deh. Dan Roh Kudus yang sejatinya adalah pemandu terbaik yang pernah ada, sering kita abaikan karena suaranya tidak pernah berteriak. Roh Kudus berbicara dengan lembut, bukan karena dia lemah, tapi karena dia menghormati pilihanmu yang sudah tahu kebenarannya. Maka mulai hari ini, coba lebih perhatikan sesuatu dalam dirimu yang berbisik sebelum kamu membuat keputusan. Bisa jadi itu bukan rasa ragu biasa. Bisa jadi itu roh yang sedang memimpinmu sebagai bentuk pertolongan dahsyat one-on-one dari Tuhan sendiri. Yang keempat, dengan kuasa darah Yesus yang bekerja atas dirimu. Sekarang kita sampai di cara keempat, dan ini yang paling besar dari semuanya. Karena 3 cara sebelumnya semuanya berakar dari satu hal ini. Malaikat bisa diutus karena ada otoritas. Pagar bisa dipasang karena ada hak. Roh bisa tinggal dalam dirimu karena ada jalan yang dibuka. Dan semuanya itu bermula dari satu peristiwa. Salib. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Darah Yesus bukan simbol, bukan metafora teologis yang rumit. Darah Yesus adalah otoritas yang nyata dan aktif sekarang, hari ini, dalam hidupmu. Waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit 3 hari kemudian, dia enggak cuma ngebayar dosa-dosamu, dia membuka akses penuh bagimu untuk masuk ke dalam perlindungan, pertolongan, dan kehadiran Tuhan yang hidup. Ini artinya, setiap kali kamu disebut anak Tuhan, orang Kristen, itu bukanlah gelar kosong. Itu status yang memiliki bobot di alam roh. Status yang membuat pasukan malaikat bergerak. Status yang membuat pagar terpasang. Status yang membuat Roh Kudus boleh tinggal dalam tubuhmu. Kamu bukan orang biasa yang hanya bisa berharap Tuhan memperhatikan. Kamu adalah orang yang sudah diakui, dibeli, dan dijaga oleh Tuhan sendiri. Mujizat terbesar bukan ketika Tuhan mengubah situasimu. Mujizat terbesar adalah ketika Tuhan memilih tinggal bersamamu di tengah situasi. Tapi saya tahu ada yang lagi nanya dalam hati. Kalau Tuhan benar-benar menolong, kenapa hidupku masih sulit? Itu pertanyaan jujur, dan kamu berhak mendapat jawaban jujur juga. Jadi pertolongan Tuhan tidak selalu berarti jalan yang mulus. Kadang pertolongan terbesarnya adalah dia tetap ada di sisimu saat jalannya terjal. Bukan karena dia enggak bisa ratakan jalannya, tapi karena dia tahu bahwa melewati jalan terjal itu yang akan membentukmu menjadi orang yang mampu berjalan dimanapun. Ibarat kesulitanmu adalah kurikulum sekolah dari Tuhan. Elisa dikepung, tapi tidak kalah. Ayub kehilangan segalanya, tapi tidak hancur. Dan kamu yang masih berdiri sampai hari ini, setelah semua yang sudah kamu lewati, itu juga bukanlah kebetulan. Kamu masih berdiri sebagaimana kamu masih ada saat ini adalah bukti tersendiri bahwa Tuhan sedang bekerja dan belum selesai dengan kamu. Ketahuilah, pertolongannya sedang aktif di dekatmu saat ini juga. Dimanapun kamu berada,
Mari kita aktifkan kesadaran rohani ini. Ambil posisi tenang. Ikuti kalimat doa singkat ini di dalam hatimu. Saya akan memberikan jeda di setiap kalimatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang kepadamu hari ini. Bukan karena aku baik-baik aja, tapi karena aku tahu Engkau ada. Dan aku percaya, bahkan di saat aku enggak merasakan Engkau, Engkau tetap bekerja dalam hidupku. Aku minta maaf karena seringkali aku pikir Engkau diam. Padahal Engkau sedang bergerak. Aku minta maaf karena aku lebih sering mencari jawaban kemana-mana. Sebelum datang kepadamu, Tuhan, aku tahu ada area dalam hidupku yang aku anggap sudah lepas dari perhatianmu. Tapi hari ini aku memilih percaya. Tidak ada yang lepas dari pandanganmu. Aku memilih melihat hidupku bukan dari sudut pandang masalahku, tapi dari sudut pandang kuasa-Mu. Engkau lebih besar dari semua yang sedang aku hadapi. Dan aku memilih percaya itu sekarang. Tuhan, aku percaya malaikat-Mu sedang berjaga. Pagar-Mu sedang berdiri. Roh-Mu sedang memandu. Dan darah Yesus memberiku akses penuh ke dalam perlindungan-Mu. Sekarang dan selamanya. Aku undang Roh Kudus untuk bicara lebih keras dalam hidupku. Dan aku mau belajar untuk dengerin. Pimpinlah setiap langkahku. Setiap keputusanku. Setiap percakapanku hari ini. Aku serahkan semua ketakutanku. Semua kelelahanku. Semua pertanyaan yang belum terjawab. Ke tangan-Mu. Bukan karena aku sudah enggak peduli. Tapi karena aku percaya. Tangan-Mu jauh lebih mampu dari tanganku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dan kamu yang baru aja berdoa itu, kamu enggak sendirian. Tuhan yang matanya menjelajah seluruh bumi itu
sudah melihatmu, sudah menempatkan pertolongan, sudah memasang pagar, sudah mengutus rohnya. Hidupmu bukan kebetulan, kamu bukan sisa. Kamu adalah seseorang yang sedang dijaga oleh Tuhan, yang paling aktif di seluruh alam semesta. Selamat berjalan, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Akhir kata, kalau berkenan bagikan ke satu orang yang kamu pikir butuh dengar ini sekarang, mungkin bukan kamu yang paling butuh. Mungkin ada seseorang yang di listmu yang sudah lama ngerasa Tuhan enggak peduli. Dan satu video ini bisa mengubah cara pandangnya. Juga subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.